Polres Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara gelar konferensi pers tindak pidana kejahatan bertempat di Mako Polres Konawe Utara Rabu 20 April 2022 mengenakan rompi tahanan. Para pelaku kejahatan juga diturut ditampilkan saat kegiatan berlangsung. Kapolres Konawe Utara AKBP Ahmad Fatul Ulum didampingi Kasat Reskrim dan Kepala Bagian Operasional Polres Konawe Utara merincikan tindak pidana kejahatan yang berhasil diberantas. Di tempat itu juga, Kapolres Konawe Utara mengungkap ada 46 kasus kejahatan berhasil diberantas selama Operasi Pekat Anoa 2022 dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai 15 April tahun 2022. Para tersangka telah diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan sidang dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun sampai 10 tahun penjara. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Konawe Utara. Ada 4 kasus yang kita tangani. Yang pertama kasus 2 pencurian, kemudian 1 penganiayaan, kemudian dalam hal ini KDRT, kemudian yang terakhir kasus hasil laporan operasi selama Operasi Pekat 2022. Yang pertama kasus penganiayaan, yaitu tindak pidana pencurian, yaitu di TKP-nya di Jeti PT CDS, yaitu pelapor atas nama Basri, kemudian korban PT Adrevi Mandiri Utama. Kemudian terlapor yaitu ada 2 orang, yaitu Sultan alias Sulu bin Uto dan yang kedua Bahar bin Talib. Kronologis kejadian bahwa terlapor Sultan mendengar dari nama Mansur bahwa ada 1 unit ekskavator di lokasi Jeti PT JDS di Desa Mori Pantai, Kecamatan Lenggigima, Kabupaten Konawe Utara, sudah lama yang ada berada di Jeti, dan kondisi alat ekskavator tersebut sementara tidak jalan atau rusak. Dan mendengar informasi tersebut, Sultan niat mau mencuri komponen ekskavator tersebut, sehingga mengajak temannya atas nama Bahar dan Sarman untuk mencuri komponen ekskavator tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Kemudian dengan menggunakan alat las dan mengambil beberapa komponen alat ekskavator tersebut dan dijual di tempat pembeli besi tua di kota Kendari. Dan atas kejadian tersebut, yaitu korban merasa keberatan, sehingga kita melakukan penangkapan terhadap 2 terlapor tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kasus yang kedua yaitu pencurian juga, yaitu pencurian mesin traktor sawah, di mana pelapornya atas nama AP, kemudian terlapornya ada 2 orang, yaitu Arifin dan Airul Ansar. Untuk TKP-nya di persawahan Desa Sambasubur, Kecamatan Mutui, Kabupaten Konawe Utara. Kronologis kejadian bahwa tersangka Hairul Ansar memberitahu tersangka Arifin kalau ada mesin traktor sawah yang ada di persawahan, dan kemudian Arifin menyampaikan temannya atas nama Toyo, dan Toyo menelepon Sapri dan Topang yang kemudian bersama-sama datang mengambil mesin traktor milik AP tersebut di daerah Sambasubur. Kemudian dengan cara membuka baut-baut mesin traktor tersebut sehingga pisah dengan rangka. Setelah itu mesin traktor diangkat bersama-sama dan dimuat di mobil Sapri dan dibawa ke rumahnya Sapri dan Topan di Kecamatan Pondindaha, Kabupaten Konawe. Dari laporan tersebut kemudian anggota Satreskrim melakukan penangkapan terhadap 2 pelapor, yaitu atas nama Arifin dan Hairul Ansar. Kemudian yang ketiga kasus KDRT, mungkin rekan-rekan wartawan sudah mengetahui dan sempat viral. Ini yang dimana suami melakukan kekerasan terhadap istrinya
dengan cara menyayat baik di daerah menyilet dengan di daerah pipi maupun di punggung dan sebagainya. Sempat bahwa tersangka itu melarikan diri, kemudian kami tangkap, kami koordinasi dengan tim sus Satreskrim Polres Mona, dan malam harinya kita melakukan penangkapan. Esoknya dibawa ke Polres Konawe Utara untuk dilakukan penyidikan atau proses lanjut. Kemudian terlapor atas nama Said Nur alias bin Lahamimu, di mana tersangka tersebut untuk berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, yaitu pada tanggal 6 April 2022. Kita menunggu hasil pemeriksaan berkas dari pihak kejaksaan, apakah berkas tersebut dinyatakan P21 atau P19. Untuk ancaman hukuman itu pasal yang disangkakan yaitu pasal 44 ayat 2 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Kemudian yang terakhir rekan-rekan, yaitu kasus tindak pidana permainan judi atau kupon, di mana perkara ini ditangkap atau diproses dalam operasi Pekat 2022. Jadi digabung jadi satu. Jadi hasil rekap operasi kepolisian wilayah pakai Pekat Anwar 2022 mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 15 April 2022, bahwa Polres Konawe Utara mengungkap kasus dengan total 46 kasus, dengan rincian miras 24 kasus, kemudian sajam 14 kasus, kemudian narkotika 2 kasus, petasan 2 kasus, yaitu THM yaitu 3 kasus, perjudian 1 kasus, pencurian 3 kasus, totalnya 46 kasus. Semua akan kita proses sampai ke tingkat penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan sidang. Jajaran Polres Konawe Utara terus meningkatkan sistem keamanan di semua wilayah, membangun kerjasama untuk menciptakan daerah yang aman, nyaman, dan kondusif dari tindak kejahatan. Konawe Utara, tim Indosultra.com melaporkan.